Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara umat kekasih Tuhan. Selamat bertemu kembali dalam Renungan Pagi Senin 4 September 2023. Firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama pada pagi hari ini saya ambil dari kitab 2 Samuel 11 ayat 2 sampai dengan ayat 25. Namun sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Tuhan Bapa yang di surga, kami mengucapkan syukur terima kasih kepadamu ya Tuhan. Di pagi hari ini Tuhan telah membangunkan kami dari tidur yang nyenyak sepanjang malam. Dan kini kami juga sudah menerima kesehatan dan kekuatan yang baru dari Tuhan. Ya Tuhan, untuk mendasari kehidupan kami pada hari ini, kami hendak mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Berkatilah kami, penuhkan kami semua dengan kuasa Roh Kudus, sehingga kami dapat memahami apa maksud kehendak Tuhan melalui firman yang kami baca dan kami renungkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, umat kekasih Tuhan, nats Alkitab yang akan kita jadikan dasar renungan yaitu 2 Samuel 11 ayat 15 yang demikian. Ditulisnya dalam surat itu demikian: tempatkanlah Uria di barisan depan dalam pertempuran yang paling hebat. Kemudian kamu mengundurkan diri daripadanya supaya ia terbunuh mati. Bapak, Ibu, Saudara, umat kekasih Tuhan, renungan pagi pada hari ini saya beri judul Waspada terhadap godaan. Konon ada 3 godaan yang paling berat bagi manusia, terutama seorang pria. Godaan itu adalah harta, tahta, dan wanita. Sebagaimana Daud ketika sudah menduduki tahta sebagai raja, ia jatuh karena wanita. Sungguh tidak etis saat tentaranya perang bela bangsa dan negara, justru ia tenang di istana. Lebih tidak etis lagi, ia berselingkuh dengan Batseba, yang tidak lain ia adalah istri Uria, salah satu prajuritnya yang sedang dalam laga pertempuran. Daud yang sedang naik tahta seakan punya kuasa mutlak untuk melampiaskan segala hasratnya. Jauh dari karakter seorang satria, ia sengaja memanfaatkan kekuasaannya untuk memuaskan nafsunya. Tanpa ada rasa ewuh pakewuh, membuat rekayasa Uria tewas dalam peperangan. Ibarat melempar batu sembunyi tangan atau sendakep awe-awe demi menutupi aib perselingkuhannya dengan Batseba. Uria yang setia harus menjadi korban kebusukan hati Daud. Bapak, Ibu, Saudara, umat kekasih Tuhan, setiap orang punya titik kelemahan masing-masing.
Tidak ada satupun manusia yang sempurna kecuali Yesus yang disebut-sebut anak manusia. Hanya Yesus dalam sejarah kehidupan manusia sebagai manusia yang tak bercacat. Patut untuk diingat dan kita renungkan kembali kisah pencobaan di padang gurun yang dialami oleh Yesus. Setelah ia tidak makan dan tidak minum selama 40 hari 40 malam. 3 tantangan diperhadapkan kepadanya. Tantangan yang dihadapi adalah soal makanan, isi perut, atau nafsu duniawi. Yang kedua, kerajaan dunia atau tahta. Dan yang ketiga, aji mumpung. Dalam hal ini adalah kekuasaan. Namun, Yesus mampu bertahan dan melawan hingga si penggoda itu pun pergi. Bapak, Ibu, Saudara umat kekasih Tuhan, dengan memperhatikan 2 kisah tadi, maka kita dapat menarik pelajaran bahwa godaan tidak selalu datang pada masa-masa krisis. Godaan juga berpeluang datang justru di masa-masa aman. Lebih tepatnya, krisis timbul karena godaan. Barang siapa tidak tahan terhadap godaan, maka ia akan mengalami krisis dan jatuh. Mari membentengi diri untuk menghadapi berbagai godaan dengan tekun membaca dan merenungkan kitab suci. Niscaya kita akan tetap kokoh, tangguh terhadap segala bentuk godaan. Jangan biarkan hati dan pikiran kita mengalami krisis. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami baca dan kami renungkan pagi ini. Biarlah dengan kuat kuasa Roh Kudus membimbing kami agar kehidupan kami selalu memperhatikan nasihat firman Tuhan. Ya Bapa, firman pagi ini juga kami harap dapat membekali kami di dalam kehidupan dan aktivitas kami hari ini, agar kami tahan dan selalu waspada dalam menghadapi tantangan hidup, godaan yang ada di dalam kehidupan kami. Kami mohon Roh Kudus memampukan kami untuk hidup dengan mematuhi firman-Mu. Ya Tuhan, pada pagi ini kami berdoa untuk saudara-saudara kami, Bapak, Ibu yang sedang sakit, baik di rumah sakit maupun dirawat di rumah. Tuhan akan selalu menjagai mereka, dan Tuhan memberikan kesembuhan kepada mereka, sehingga hari-hari mereka akan segera penuh dengan sukacita. Ya Tuhan, untuk Bapak, Ibu, Saudara kami yang sudah lanjut usia, Tuhan akan tetap memberikan kekuatan iman bagi mereka, sehingga walaupun fisik mereka lemah, tetapi kesetiaan mengikut Yesus takkan pernah lemah. Kami menyerahkan kehidupan kami pada pagi hari ini hanya ke dalam pimpinan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
Amin. Bapak, Ibu, Saudara, umat kekasih Tuhan, kita akan mengakhiri renungan pagi kita dengan bersama-sama memuji dari Kidung Jemaat 436, bait 1 dan bait yang ketiga. Lawanlah godaan. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita semua. Salam.